Baik, saya lanjutkan. Ya, nah, tema itulah yang saya masukkan ke dalam sesi C ini sebagai sesi untuk praktisnya ya di kelas mitigasi, di mana eh, di praktis ini dari desain mitigasinya coba kita praktikkan. Nah, ada dua praktik ini. Satu, eh, mungkin kakak-kakak ada yang belum pernah em, punya pengalaman membuat mitigasi eh, di sekolah atau SPAB itu. Mungkin juga ada yang sudah gitu. Nah, ini nanti ingin saya ajak ke kakak-kakak, terutama agar bisa memahami lebih dalam gitu kan tentang eh, mitigasi itu sendiri gitu. Nah, kemarin saya coba sudah calling satu persatu gitu. Saya tahu misalnya Pak Imam di Kudus itu sudah pernah melakukan gitu. Nah, hanya kesannya kurang puas gitu ya apa yang sudah pernah dilakukan SPAB-nya, sehingga ketika eh, gimana kalau kita bikin lagi Pak Imam, eh, semangat sekali. Begitu pula dengan Kak Fitri, Kak Fitri di PAUD-nya di Bandung ya, dan Pak Sony gitu, Pak Sony di Persis. Nah, yang nanti mungkin bisa cerita sendiri, Kak Olin mungkin yang belum pernah sama sekali melakukan SPAB itu seperti apa gitu. Mungkin nanti kita bisa lakukan dari awal seperti itu. Nah, ketika kita sudah pernah mengalami itu, diajak untuk membuat sebuah BIMTEK atau webinar gitu ya, biasanya nggak ragu-ragu karena sudah pernah melakukan. Nah, eh, keyakinan itu yang ingin saya ajak ke kakak-kakak semuanya untuk bisa eh, dalam kategori mitigator ini ya nantinya ya, eh, ya mohon izin eh, diandalkan oleh Pak Lilik gitu, Pak Deputi 5 Kemenko PMK. Karena ya beliau berkali-kali menyampaikan kita perlu nih Kak Rangga gitu, Mas Rangga, tenaga-tenaga mitigator itu nanti yang memang bisa diandalkan gitu. Makanya ketika kemarin sesi terakhir kita diskusi dengan beliau, itu kan terlihat sekali eh, apa namanya ada kepuasan gitu ya, bahwa ada Pak Sony nih yang bisa di Persis, Mas Fatoni, Pak Imam, kemudian kita cerita juga eh, Kak Fitri, Kak Olin gitu kan yang di PAUD dan di SD. Nah, itu nantinya akan jadi portofolio kita, kakak-kakak gitu. Nah, seperti ini ya. Portofolio itu memberikan jejak digital yang lengkap, sejak perencanaan, kemudian juga pelaksanaan. Nah, eh, saya gunakan Asana itu untuk memastikan jejak digitalnya itu tadi masuk ke portofolio. Nanti kita buka Asananya ya. Karena dia, saya kebetulan sudah dari tahun 2021, mungkin ada ibu bapak yang sudah pernah menggunakan itu bagus sekali. Kemudian dia juga eh, bisa menampung dokumentasi secara narasi gitu, literasi, juga foto dan video, walaupun nggak terlalu besar ya, karena nantinya apa namanya
berat juga. Nah, kalau yang besar-besar kita taruh di drive lah. Nah, dengan apa namanya portofolio yang kita bangun secara digital dengan Asana itu, itulah yang nantinya menjadi bahan untuk diajukan untuk mendapat dukungan fellowship atau pembiayaan tadi dana bersama itu. Nah, ini yang saya sebut menjadi acuan eligible bagi program-program investasi perbankan atau bankable yang mereka sangat suka gitu kan ketika kita sudah ada portofolio, ditanya misalnya sudah berapa lama, pertanyaan-pertanyaan orang bank kan seperti itu, sudah berapa lama melakukan kegiatan ini atau usaha atau ventura, sosial ventura ini. 3 tahun misalnya, oh bisa lihat kita dokumentasinya, kita ada dokumentasinya seperti itu. Kemudian apa namanya perkembangannya seperti apa. Nah, di Asana itu jejak digitalnya jelas kelihatan perkembangannya. Apakah pertama misalnya kita melakukan perencanaan apa enggak, gitu. Kemudian perencanaannya dijalankan apa enggak, seperti itu. Kemudian setelah dijalankan eh, hasilnya seperti apa, kelihatan sekali. Jadi ini dia menggabungkan antara Facebook gitu ya. Kan kita bisa taruh foto di situ di Facebook, bisa taruh cerita di Facebook gitu kan, bisa taruh video dan sebagainya. Hanya sudah dirancang sedemikian rupa di Asana itu nggak terlalu sulit untuk mengumpulkannya lagi. Kalau Facebook kan kita harus scroll ke bawah lagi gitu Bapak Ibu ya. Jejak digital kita itu kan ada kan di Facebook misalnya atau di IG di sosial media yang lain. Gitu. Dan dia nggak bisa dipakai untuk teamwork. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Pak Sony, saya nggak tahu Pak Sony udah pernah pakai apa belum gitu. Eh, kalau coba dipakai ini untuk Baru baru gabutnya. buka. Oh baru Pak ya, nanti Iya bagus sekali baru. Pak itu Pak. Apa ngecek tugas mahasiswa gitu kan atau Oh bukan bisa juga kalau ya. yang lain kayak gitu, Siap. gitu. Oke, saya selesaikan dulu ininya nanti kita diskusi ya. Nah, dari portofolio itu ini yang saya mau angkat juga ada namanya anchor atau anchor deal kalau di eh, Roxburgh itu. Jadi kita mahasiswa Roxburgh program MBA-nya ini itu bukan dipaksa ya, disyaratkan gitu, ventura kita, social venture kita itu bisa mendapatkan anchor deal gitu. Anchor deal adalah dukungan-dukungan atau apa ya dukungan dalam bentuk mentorship seperti kalau saya misalnya dapat dukungan mentorship dari Pak Lilik gitu, kemudian dukungan pendanaan juga nantinya seperti itu, atau bahkan fasilitas-fasilitas gitu, sehingga saya ajak juga teman-teman Bapak Ibu kakak-kakak mitigator ini untuk memiliki jangkar atau anchor ini yang digunakan dalam ventura kita. Nah, jangkar mitigator atau anchor mitigator gitu ya, itu kan diangkatnya dari pemahaman kita, dari attitude kita, sikap, dan pengalaman atau praktis, KAP ini gitu, yang sering kita pakai kalau di proyek-proyek humanitarian. Dan pembuktiannya itu dibangun secara digital dengan Asana ini, gitu. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu melakukan itu, karena Asana memungkinkan jejak digital yang rapi gitu, ada fotonya, ada buktinya, dan juga mungkin nanti kita bisa bangun arus kasnya Pak. Ini yang kadang disiplin ini yang agak repot nih ya kita di orang di lapangan ini kan membangun arus kas itu eh, bukan sulit sih, tapi kadang malas gitu ya. Nah dengan Asana ini nanti kita bisa bangun seperti itu, Ibu Bapak semuanya, kakak-kakak, gitu. Nah ini yang sudah ada di Asana Bapak Ibu semuanya bisa dicek ya. Saya ngambil dari yang misalnya Kak Fitri di sini. Desain mitigasinya untuk di PAUD gitu. Jadi eh, ada 4 sebenarnya kegiatan yang
praktis gitu, sesi praktis ini yang pengen kita taruh di asana itu. Kalau Pak Sony mitigasinya di apa masjid gitu ya, di sarana ibadah, Pak Imam di SMA gitu, dengan kekuatan PMI-nya, Kak Olin di Gudep ya, di gugus depan ya. Ini kebetulan memang baru 4 dulu nih yang saya angkat untuk di Asana ini. Teman-teman dari Dompet Duafa, karena mereka belum setor juga sih ya. Nggak apa-apa, kita berbasis, apa namanya, saya nggak mau bilang berbasis kinerja gitu ya, saya berbasis respon atau aktivasinya lah, kayak gitu. Nah ini, di sini kan bisa kita lihat dia detail gitu kan, rapi, dan ya kita harus agak sabar lah sebagai sebagai apa namanya orang yang lagi membangun venture gitu kan, bahwa ya kita masukin sedikit gitu. Di sini bukan hampir sama ya, hampir sama kegiatannya dari setiap mitigator gitu. eh, ada kaji risikonya, ada pembuatan jalur evakuasinya, sama edukasi mitigasi gitu. Nah, saya belum tambahkan, misalnya apa di PAUD mana seperti itu, kayak gitu. Nanti saya minta Bapak Ibu menambahkan sendiri. Termasuk yang paling apa namanya, bukan paling ya, yang instrumen akan terlihat sekali adalah waktunya gitu kan. Nah, untuk tenggat mitigasi semuanya sama, tenggatnya di 1 Agustus, karena kelas mitigasi ini kita akan berakhir di Juli, sehingga tenggat yang paling akhirnya di 1 Agustus. Kalau bisa selesai sebelum 1 Agustus, bagus gitu kan. Tapi maksimal di 1 Agustus ini sudah selesai. Nanti apa namanya, ada eh, tandanya bahwa suatu pekerjaan atau rencana kegiatan itu sudah bisa dinyatakan selesai atau belum gitu. Nah, di sini misalnya eh, proyek besarnya saya namakan desain mitigasi gitu. Kemudian penugasannya atau tugasnya masing-masing mitigator gitu kan, ada tugas mitigasi PAUD, mitigasi Gudep, mitigasi PMI, mitigasi masjid gitu ya. Dan masing-masing tugas itu ada yang ditugaskannya gitu. Dan uniknya lagi, Asana ini berbasis Google, Ibu Bapak, Kakak. Jadi dia hanya bisa masuk apa namanya, diundang ke Gmail gitu ya, atau email-email yang berbasis Google, Gmail kayak gitu. Kan ada website kita, itu bisa dibuat emailnya berbasis Google. Dan ya ini satu jalur dengan Roxburgh, karena Roxburgh juga dia berbasis Google. Seperti itu. Nah, subtugas dari masing-masing mitigator itu sudah saya masukkan juga. Itu ada kaji risiko, ada pembuatan jalur evakuasi, ada edukasi mitigasi. Simulasinya saya belum. Gitu. Saya sengaja ingin diskusi dulu dengan kakak-kakak di sini. Kemudian kaji risiko apa saja yang dilakukan? Pertama menggunakan Inaris gitu, mengecek di titik posisinya mitigator ini, eh, risikonya apa yang muncul gitu. Biasanya paling umum itu munculnya gempa, yang kedua banjir gitu kan. Kalau sudah masuk ke dataran tinggi itu longsor muncul kayak gitu, atau di daerah gunung api gitu vulkaniknya muncul. Kalau di daerah pantai biasanya apa namanya, ya yang memang ada rekor tsunami-nya muncul. Tapi kita ambil satu saja dulu, karena ya kita harus ada triggering itu ya. Nah, triggering ini yang saya angkat itu Megatrust. Karena itu dia memang sudah existing gitu Megatrust-nya. Tapi nanti coba dicek. Bagaimana mengecek risiko di Inaris? Itu nanti saya bisa sesi one by one gitu ya.
Karena memang harus agak sabar juga tuh, apa, penggunaan teknologi ini, gitu. Nah, yang kedua adalah transect walk, atau apa, katakanlah, eee, bertanya ke sekitar gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita bencana alam, ini bencana non alamnya, seperti itu. Nanti ada apa, kan sudah ada di deskripsinya, coba dicek di deskripsinya, karena di SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana itu mengacunya ke Comprehensive School Safety Framework itu ya, yang 5 resiko yang kemarin kita sudah bahas juga. Pelan-pelan kita coba pelajari itu, atau dengan FGD keluarga. Nah, terutama untuk misalnya resiko konflik sosial, kekerasan dan sebagainya gitu, yang agak sensitif lah sifatnya. Itu kaji risiko. eh, Secara pemahaman ya sesederhana itu, tapi secara detailnya nanti kuantitatifnya agak lebih ribet. Tapi kita kualitatif saja dulu agar pemahamannya masuk dulu. Yang kedua, jalur evakuasi. Nah, ini menjadi salah satu apa namanya penandaan juga bahwa suatu tempat itu sudah dimitigasi gitu, kakak biasanya ada jalur evakuasi. Eh, Simpelnya adalah mulai dari menentukan titik kumpul gitu. Titik kumpul ini tentunya satu apa lokasi yang aman gitu, yang paling aman dihubungkan dengan resikonya tadi gitu. Kalau resikonya terbesarnya adalah gempa gitu, kita cari titik kumpulnya di lokasi yang eh, apa namanya jauh dari bangunan tinggi gitu. Karena gempa kita apa namanya bangunan kita rata-rata itu tidak tahan pada skala 5 Richter. Pada 5 skala Richter, Ibu Bapak ya. Jadi rata-rata ketika gempanya 5 skalanya 5 Richter ke atas gitu, itu banyak yang runtuh gitu. Kalau 2, 1 ke bawah itu masih bagus. Kalau 3, 4 itu lihat dari kerentanannya. Jadi titik kumpulnya adalah yang ketika misalnya nih kita di katakanlah di perumahan kita gitu kan ada yang punya bangunan 2 lantai, 3 lantai. Nah, titik kumpulnya adalah yang kita ketika bangunan itu diskenariokan runtuh, dia tidak akan menimpa titik kumpul itu. Nah, sekolah kita kan sudah mulai banyak yang punya lantai 2, lantai 3 nih kan. Nah, harus dicari titik kumpul yang aman ketika bangunan itu runtuh, gitu. Terutama yang di skala 5 dan skala 6. Nah, setelah ketemu titik kumpul yang aman itu, tinggal ditarik panah dari setiap ruangan. Baik ruangan apa namanya guru sekolah, kepala sekolah gitu, ruangan kelas, dari setiap ruangan seperti itu. Bahkan misalnya kamar mandi gitu, WC, toilet gitu, toilet sekolah, kantin sekolah, semua semua titik di mana apa namanya ruangan-ruangan yang ada di sekolah itu ke titik kumpul tersebut gitu. Jadi tarik panahnya. Nah ini efek apa bukan efektif ya, disarankan juga untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang, mitigatornya saja misalnya, tidak. Tapi diajak. Bisa dibentuk tim siaga bencana di masing-masing sekolahnya nanti, atau perwakilan dari setiap komponen yang ada di satuan pendidikannya. Gitu. Nah yang ketiga, itu edukasi mitigasinya. Tentunya metodenya disesuaikan dengan audiens ya. Nah, yang paling sederhana dan bisa dilakukan oleh semuanya adalah dengan gerak dan lagu gitu. Itu dari mulai apa kalangan PAUD gitu, TK, SD, bahkan sampai yang ke SMP, SMA atau di kampus gitu. Itu apa bisa dilakukan. Nah, ada satu apa namanya gerak dan lagu yang efektif, siaga bencana. Mungkin kakak-kakak pernah dengar
Ini jadi andalan saya juga gitu ya, bisa dilakukan menjadi contoh. Ya, kan ada dua lagu gempa itu ya, satu yang misalnya bila ada gempa, gitu kan. Nah itu kurang efektif kalau menurut saya. Yang satu lagi adalah yang bumi bentuknya bulat. Bumi bentuknya bulat, lempeng di kulit bumi. Jika lempeng bertumbuk, terjadi gempa bumi. Sekolahku bergoyang, aku lindungi diri. Bertahan merunduk sambil berpegangan. Nah itu lagu itu ada geraknya juga. Nanti saya bisa share videonya gitu. Itu efektif untuk edukasi mitigasi, eh, baik di PAUD, di SD, SMP, di SMA, atau bahkan di kampus. Nah, di sarana ibadah nih yang mungkin agak unik ya. Saya nggak tahu apakah bisa dilakukan apa namanya edukasi dengan gerak dan lagu itu, atau bikin modifikasi nanti Pak Sony ya, apa di sarana di masjid atau dan apa sebagainya. Seperti itu, dan kemudian divideokan, difoto, diupload di media sosial atau di apa Asana ini gitu. Nah, yang keempat yang nanti kita bisa diskusikan juga itu simulasi bencananya, terutama evakuasi ya, dengan kaji resiko yang sudah ada. Momentum paling baik adalah di bulan PRB, bulan Oktober, eh, karena semua agenda pengurangan risiko bencana itu di bulan Oktober, sehingga kegiatan simulasi yang nanti kakak-kakak bisa lakukan itu langsung terrecord di BNPB juga, seperti itu. Jadi kontribusi dari setiap mitigator kita. Ini bisa bentuknya uji SOP-SOP gitu, kemudian uji jalur evakuasi tadi, atau tanda peringatan. Nah ini komponen-komponen ini juga yang perlu nanti dikembangkan. Ini tiga ini saja dulu kakak-kakak, empat ini, itu juga sudah banyak. Makanya sebenarnya apa namanya mitigasi atau SPAB Destana itu nggak sekali jadi gitu kan. Setahun ini mungkin kita apa namanya sosialisasi dulu, masuk ke dalam kebijakan sekolah aja dulu gitu. Tahun depannya mungkin bikin jalur evakuasinya yang lebih bagus gitu kan, apa titik-titiknya sudah ada, tapi tanda-tandanya yang lebih bagus gitu mungkin, atau apa namanya peta resikonya gitu. Atau kemarin ada masukan, ada informasi gitu bahwa pemerintah lagi mengadakan apa namanya seperti smartboard ya. Nah, ini hampir mungkin semua sekolah nanti katanya mau dikasih smartboard gitu. Dan smartboard itu kan ya bisa masuk ke denah, di situ masuk di dalamnya. Ini apa perlu dikonfirmasi kapan turunnya itu smartboardnya, tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi itu menarik nanti diisi dengan peta risiko atau desain mitigasi kita. Nah, sampai sini saya mau ajak kakak-kakak untuk diskusikan. Coba dibuka asananya gitu. Apakah sudah cocok semuanya? Gitu. Ini yang di saya bentuknya kan seperti ini ya, asana ini ya, yang 3 titik ya. Apakah sudah eh, download asananya? Kak Fitri, Pak Imam, Kak Olin, Pak Sony, Udah, Kak. sudah ya? Oke. Udah, cuma belum bisa makainya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Belum, pelan-pelan Kak, kita belum. nanti bangun itu ya. Kak Olin gimana? Belum, Kak. Baik, nggak apa-apa. Tapi sudah accept semuanya ya. Pak Imam, apakah sudah coba-coba dibuka Pak Imam asananya? Belum sempat, Mas. Belum sempat. Gitu. Nggak apa-apa, Belum tenang dulu. sempat. Iya, kita pelan-pelan ya. Saya Pak baru Sony mungkin? download dan baru ngisi. Oke. Kayaknya Pak Sony menikmati nih asananya nih. Udah langsung ngisi nih. Iya, tapi baru tahu baru Iya. cari-cari Apa apa itu. pelan-pelan kita Pak gitu. Ya, siap. Oke.
Pak Sony, apakah sudah pernah melakukan mitigasi atau kaji risiko atau SPAB sebelumnya, Pak? Sebelumnya saya pernah melakukan kaji risiko, terus menentukan jalur evakuasi, edukasi, dan simulasi bencana. Baik, baik. Ini Apakah memang, data-data itu masih bisa dimasukkan, Pak? Dipakai eh, gitu? tapi itu di sekolah lain, Mbak, di sekolah, Oh, di sekolah. bukan di sarana ibadah. Baik. Nah, Nah, di sini, kira-kira Pak Sony mau bikin lagi di sarana ibadah di masjid atau mau pakai data yang sebelumnya itu, Pak? nah yang sekarang mau saya buat itu di sekolah pesantren dan pasti ada masjidnya kan gitu. Oh, oke, baik. Ya, Jadi memang kan saya lagi buat program Eko Pesantren, Pak. ya, Selain tahan bencana, tangguh bencana juga sampah dan lain sebagainya juga mereka apa olah begitu. Di minimal yang mengumpulkan sampah plastik, ya, memisahkan gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, program saya itu salah satunya yang tentang eh, tangguh bencana kesiapsiagaan di pesantren dan ya, ya secara ibadah juga gitu kan. baik. Boleh, Pak ya, di Asana ini eh, judulnya dimunculkannya mitigasi di masjid gitu, Pak. Walaupun Ya, kita secara umum di pesantren gitu. iya. Judulnya Eh, mitigasi masjid ini teh. boleh, Pak ya. Ah, Karena Pak Lik itu minta banget Pak Sony untuk ada yang contoh sarana ibadah gitu, Pak. ya, siap, siap. Jalur evakuasi di masjid gitu mudah-mudahan Pak ya. Ya, Nanti bisa kita ya. lakukan seperti itu dan simulasinya Pak nanti yang apa namanya titik titik Ya, kulminasinya lah seperti itu Pak ya. siap, siap. Dan nah kira-kira kalau edukasinya Pak Sony sudah ada bayangan? Sudah sih. Saya baru ini untuk yang masjid di sini dekat rumah, pesantren, dekat rumah. Baru kontak dengan ininya dan timnya, insya Allah sudah ada. Sasaran tim yang nanti membantu saya di pesantren. Ada Baik, santri siaga, ada apa namanya sancaka lah, pencinta alamnya begitu ya, yang baik. siapkan gitu. Nah, terus terang Pak Sony kan saya juga eh, kemarin di desain mitigasinya memasukkan FKUB ya Pak Sony ya. Ini saya FKU. mau tanya dulu nih Pak, karena yang sarana ibadahnya nanti mungkin juga sarana ibadah teman-teman dari Kristennya gitu Pak, Ya, dari Hindu Kaolin ada di sini seperti itu. Berkenan nggak Pak ke arah sana nantinya? FKUB ya insya Allah siap. Baik. FKUB, ketua FKUB-nya Pak Eri ya di sini Kabupaten Badung. Oke. Ya. Kalau saya baca yang sudah pernah melakukan itu di Majalengka, Pak, FKUB Majalengka, pernah ada Hmm. pelatihan mitigasi FKUB-nya. Ya. Nah, apa namanya, ini jadi satu yang sangat bagus sekali. Tentunya nanti kita minta Pak Lilik ya untuk punya atensi juga lah ke sini, karena kan dia banyak instrumennya. Mungkin gitu Pak Sony ya. Terima Siap. kasih banyak ini. Nanti kita bisa eh, secara langsung itu man to man untuk mengisiannya gitu Pak, atau bahkan terutama waktunya nih Pak, kapan kaji resikonya gitu kan, jalur evakuasinya dan sebagainya. Baik, dari Pak Sony saya beralih ke Kak Fitri dulu. Kak Fitri, gimana Kak Fitri, mau pakai yang sebelumnya atau bikin baru nih Kak Fitri, SPAB-nya yang di PAUD ini? Ya, untuk SPAB-nya kita buat baru aja, Pak. Baik, Kita buat baru, jadi biar sasarannya lebih luas lagi. Kemarin kan baru hanya di wilayah saya saja. baik. Sekarang mungkin kalau saya akan ke arah satu desa, tapi yang masih dalam satu lokasi. Itu di PAUD atau di mana? Masih PAUD, Pak. Jadi kalau Di PAUD PAUD. saya itu kebetulan di satu desa itu dibagi 4. Jadi Oh, ada baik. ya, jadi ada di RW saya, ada di RW 3, ada di Baik. RW 18, di RW 8 dan di RW 5. Jadi Oke. kita langsung ke 5 RW itu.
gitu. Itu mah udah himpaudi kayaknya, udah himpunan ya. Enggak Pak, jadi emang PAUD-nya emang terpecah gitu. Oh Jadi gitu, disesuaikan baik. tempat tinggal anak-anaknya Ya, masing-masing. Jadi kalau mereka harus menuju satu tempat yang terlalu jauh kan sulit. Jadi sengaja dibagi 4. Tapi kalau komunikasi selalu kita tetap terjalin. baik. Kemarin juga sudah ngobrol juga dengan kepala sekolahnya. Oke. Katanya siap. Kapan mau dilakukan? Oh ya nanti. Ya. Nah, pertanyaannya, Kak Fitri mau pakai modul Tagananya juga apa enggak? Atau kan sudah ada kan Tagana Goes to School itu kan juga bisa dipakai, Bisa. bisa Kak Fitri ya. Nanti kan ada Bisa. apa metode-metode tertentu yang khas kakak-kakak Tagana tuh. Sudah ada. Ya kalau yang biasa kita lakukan sudah Baik, ada. Gitu. Sudah ada. baik. Oke. Nanti kalau pengisiannya bisa japri gitu ya. Kalau kesulitan, apakah apa membuka asananya, gimana ngisinya, nggak apa-apa Kak Fitri ya. Boleh, saya juga lagi belajar, Pak. Ini Iya, juga lagi belajar ngetik judulnya. iya. Kak Fitri Karena pasti emang aplikasi baru. banyak kegiatan-kegiatan lama yang belum terdokumentasi kan ya? Banyak, Pak. Banyak kegiatan-kegiatan lama. Tapi biasanya saya suka simpennya di FB sih. Nah, nanti Gitunya. kita pindahin Karena pelan-pelan ke Asana agar dari tahun berapa nih Kak Fitri kalau saya boleh tahu? apanya untuk kegiatan. Tagana lah Oh, katakan di Tagana lah. saya dari Tagana dari tahun 2012. Nah, hampir 13 tahun yang lalu ya, gitu. Mulai dari apa ikut pelatihan mungkin, Iya, respon bencananya mungkin. Kalau SAR Goes to School-nya udah berapa nih? ada juga. Karena saya emang bagiannya emang di situ. Ya, Emang apa? Emang goes to school, Tagana masuk sekolah. Itu ada juga di SD, SMP, SMA ada. ya. Nanti pelan-pelan kita masukin ke Asana ini Boleh. agar kelihatan eh, katakanlah 10 tahun gitu Kak Fitri ya. Itu sudah melakukan apa saja gitu kan. Mungkin ada yang ada fotonya, ada yang cuma cerita aja nggak apa-apa, atau bahkan Ya, ada surat tugasnya gitu kan, surat pengakuannya, rekognisi dan sebagainya. Boleh Kak ya, pelan-pelan nanti kita ya. ya mungkin nanti dicari-cari dulu Pak. Kalau Iya, surat-surat tugasnya mah ada baik, sih biasanya masih disimpan. Tapi kalau misalnya nggak ada foto-fotonya. baik, Lengkap. baik. Terima kasih Kak Fitri. Ya, makasih kembali. Saya ke Pak Imam dulu. Apakah bisa? Oke, Oke. Pak Imam, pertanyaannya sama. Apakah mau pakai kegiatan SPAB sebelumnya atau bikin baru nih Pak Imam? Ini lebih ke arah pengembangan, Mas. Misalnya pengarah pengembangan untuk mungkin jenjangnya mungkin sudah mulai PAUD, dari PAUD, SDMI mungkin melibatkan Kementerian Agama itu yang nanti kita sentuh. Termasuk nanti pondok pesantren, ya, termasuk pondok pesantren itu juga nanti kita sentuh juga. Nggih. Ya, seperti Berarti yang sudah ada data-datanya Pak? Nggih. apa? Sudah pernah ada yang kegiatannya kan ya? Sudah. Oh iya, ya, Minimal dari masing-masing, mungkin dari Kemenak, dari dinas, ya, atau ya. mungkin lintas itu mungkin sudah semua. Nggih. Sudah semua, tinggal kita itu istilahnya apa ya? Mungkin istilahnya konsisten gitu loh, Mas. Ya, Nggih. konsisten kita itu yang masih harus kita garap lagi itu. Ya. Nuwun sewu, Ya. nanti kita masukin sedikit-sedikit datanya Pak Imam ya, ke Iya. asalnya Pak Imam, Iya. agar nanti portofolionya terpampang gitu kan. Iya. Nah, terutama ketika Pak Imam jabat kepala markas nih Pak. Boleh Pak Nggih? Iya. Ya, Baik. enggak apa-apa juga sih. Ya, biar Masalahnya kalau nanti yang mengembangkan, nah generasi penerusnya Pak Imam nih kader-kadernya gitu kan, yang merapihkan gitu Pak ya, yang nambah ke media sosialnya misalnya ya gitu. sebetulnya ya mungkin kita memang harus mau tidak mau harus mengkader, Mas, kita itu ya mungkin Ya, harus mengkader baik. dari biar nanti apa namanya itu tetap jalan terus, ya tidak hanya mungkin tergantung kepada istilahnya mungkin yang perintis kita ya, tapi harus ada apa namanya kader-kader yang nanti harus mungkin melanjutkan.
Kalau nggak Ya. gitu nanti ya bubar, kita kembali ke nol lagi Ya. gitu. Tapi Pak Imam yang nanti ngajarin kadernya itu asana ini Pak. Jadi sedikit-sedikit Pak Imam juga pelajari asananya Pak. Ya, iya. Nggak apa-apa ya. Kalau Apa, Mas, kalau pelan-pelan ya. misalnya di situ, Mas di situ itu kan kadang-kadang kita itu buka di email itu kan kadang agak agak repot juga, yang tersentuh yang kalau Iya. misalnya itu dialihkan di WhatsApp bagaimana Mas? Bisa, di laptop bisa Pak. Iya, misalnya mungkin di WhatsApp tersebut itu kan akan lebih mudah. Nah, karena generasi jadul itu tidak terbiasa dengan apa namanya kita bolak-balik gitu. Kalau misalnya kita kan seringnya memang di WhatsApp tadi yang istilahnya kita lebih lebih praktis kan gitu. Iya. Kalau kita itu harus ngunduh apa nama dari situ kita itu agak agak Iya. agak repot karena pekerjaannya banyak. Gini Pak, nanti bisa Iya, kita kombinasi, iya. eh, tapi Pak ada nggak orang yang bisa apa ngebantu dari WhatsApp pindah ke asananya gitu Pak? Nanti bisa Pak Hmm, Imam ya. Jadi kita kombinasi Pak, nggak apa-apa pelan-pelan gitu. iya, iya. Iya, iya. Karena kalau sudah terisi nanti sudah terlihat, oh enak sekali Pak pakai ini Pak gitu kan. Iya, iya, Lagi iya, ngontrol iya. misalnya tim di markas gitu ya. Oke, Tapi oke, nanti oke, kita oke. pelan-pelan. Nanti minta Iya. bantuan nanti saya. Ya. Baik Pak Imam, terima kasih. Ya, Hati-hati di ya, jalan ini. Kayaknya perjalanan jauh ini Pak. ya. Saya tak pindah ke Kak Olin nih. Kak Olin apakah bisa, nggak apa-apa nggak buka video? Heeh. Nggih. Ya. Nah, Kak Olin saya arahkan di Gudep Kak nggih, mitigasinya. Nggih, Kak. Ya. Apakah sebelumnya sudah pernah ada SPAB di Gudep atau belum Kak? Kalau untuk administrasi apapun itu belum ada, Kak. Kalau untuk prakteknya kemarin karena ada peringatan hari tanggap bencana itu hanya kegiatan simulasi saja, Kak. Nggak apa. Itu bisa jadi titik mulai kita, Kak Olin. Artinya ada apa surat edaran mungkin Kak Olin ya waktu itu ya? Ya, ada waktu itu ada himbauan kalau nggak salah tuh, Kak. Baik. Kemudian direspon Mm-mm. pasti ada apa misalnya kegiatan dari kepala sekolah, sosialisasi kah atau ditunjuk tim gitu Kak Olin? Waktu ditunjuk karena kita cuma di sekolah cuma berdelapan, Pak. Kak, Oke. ya, gurunya sedikit, jadi semuanya ikut serta langsung tidak secara formal sih ditunjuk, cuma kita dapat diskusi terkait kegiatan yang akan dilakukan seperti simulasi tanggap bencana seperti itu. Baik. Eh, Yang eh, kedua, dokumentasinya masih ada Kak Olin ya? Dokumentasinya masih ada di Facebook sekolahnya. Oke. Nggak apa-apa nanti kita coba dari yang kaji risiko gitu Kak Olin ya, pelan-pelan. Kak Ya, Olin apakah sudah punya aplikasi Inaris personal? belum, Kak. Oke. Nggak apa-apa nanti Dan belum pernah juga ya gini. nggak apa-apa nanti kita buat ya di HP-nya itu ada di Play Store mudah cara penggunaannya juga dan sebagainya. Nah, kalau yang Asana tadi udah dapat udah dapat di download. Oh, nggih. Sudah terima ya, sudah accept juga Iya, ya. udah. Nah, ini bisa juga nanti kita pakai untuk misalnya Kaolin mau masuk ke jadwal pelatihan di Gudepnya gitu, Kak. Ini bagus Hmm. juga untuk digunakan oleh Kaolin di Gudepnya dan jadi bisa jadi instruktur nantinya nih, Kak. Iya, bentar, Karena Kak. bagus gitu kan metodenya ini. Berarti nanti kan bimbingan kakak juga biar tahulah bagaimana caranya. Belum pernah ini, terus Oke, terang belum pernah ini tapi caranya bagaimana mengisi ya, Asana ini. waktu kemarin simulasi itu pakai jalur evakuasi nggak, Kak Olin? Pakai, karena kadang di sekolah kan memang diharuskan itu ada
titik kumpulnya, jalur evakuasinya. Nah, kebetulan Baik. karena lumayan lapangannya juga luas, enggak sih terlalu luas, Kak. Ya lumayan lah untuk titik kumpul yang daerah aman itu memang bagus digunakan gitu. Ya. Nah, nanti Pelan kita terjemahkan kumpulnya ke juga ada. di denah sekolahnya Kak Olin ya. Hmm, Baik. oke, Kak. Kemudian juga, nah ini edukasinya nanti bisa pakai apa namanya teknik tekpram gitu kan, teknik-teknik pramukaan Mm-mm. pelan-pelan yang tentunya untuk kalangan siaga Kak Olin ya rencananya ya. Hmm, sebenarnya mana aja boleh, Kak. Siaga boleh, penggalang juga boleh. Ya, baik baik. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Kak Olin, Kak Fitri? Sedikit, Kak. Ya, boleh. Nanti untuk pembuatan seperti Kakak Fitri tadi di mitigasi PAUD-nya ini, di Asana ini memang seperti ini ya, gini. Apa itu draft-draftnya? Maksudnya untuk SPAB-nya atau Ini kegiatan-kegiatan? kajian risiko kayak gini, Kak. Karena Iya, belum paham benar. iya. Jadi kalau di SPAB itu kan saya sudah share modulnya ya atau bukunya, itu ada 3 pilar, Kak. Pilar pertama infrastruktur aman bencana. Jadi gedungnya, ruangannya gitu, sarana prasarananya, apakah ada apa namanya, kalau di Monef-nya itu ada IMB-nya, ada eh, apa sertifikat layakan bangunan apa enggak? Pertanyaan seperti itu. Kalaupun enggak apa-apa, kayak gitu itu kumpulin dulu. Terus yang kedua, manajemen aman bencana. Nah, ini contohnya sekolah membuat tim siaga bencana misalnya gitu, Kaolin. Nanti apa itu bisa ditanyakan juga. Nah, tim siaga bencana inilah nanti yang membuat jalur evakuasi, membuat rencana apa simulasi gitu ya, atau bahkan kebutuhan-kebutuhan untuk respon bencana, alat-alat tangkap bencananya gitu. Nah, Kak Fitri mungkin ini salah satu yang biasa tuh di Tagana kan salah satu materi utamanya adalah alat-alat itu. Kemudian yang ketiga yang disebut pendidikan aman bencana, Kak Olin. Nah, ini yang saya angkat di edukasi mitigasinya gitu. Baik pendidikan untuk terutama untuk siswa gitu, baik yang lewat pramuka atau kalau ada yang terintegrasi di kurikulumnya seperti itu. Nah, kalau yang di pramuka ini sudah ada panduannya namanya SPAB berbasis gudep gitu, gugus depan. Kebetulan saya pernah ikut juga di situ, nanti bisa saya share juga. Nah, Ya. menariknya mungkin Kak Olin nanti bisa ajak ya pembina yang lain atau misalnya kalau ada pembantu pembina gitu di gudepnya bisa juga diajak untuk melakukan ini gitu ya. Ya, mungkin semua ini kayaknya Kak, semua guru, soalnya kan sedikit jumlahnya. Oke, boleh. Nanti kita bisa buka apa namanya sesi bersama dengan guru-guru yang lain. Oke. Baik, sementara itu mungkin Kak Olin? Ya nanti mohon bimbingannya Kak ya. Ya, kita pelan-pelan ya. Masih ada Iya. waktu 2 bulan ini untuk merancang itu. Iya, Baik, iya. sepertinya sudah cukup ya untuk pengenalan ini, gitu. Karena nanti tetap mengisinya kita harus kita isi sedikit-sedikit, mulai dari perencanaannya, apakah rencana ini nanti bisa kita lakukan, gitu kan. Kita harus memastikan rencana yang kita pasang itu bisa dilakukan. Nah, termasuk rencana waktunya itu, tanggalnya. Makanya tadi saya tanyakan dulu, apakah menggunakan data kegiatan yang sudah pernah dilakukan atau mau bikin kegiatan baru. Nah, rata-rata kakak-kakak kayaknya tertantang nih bikin kegiatan baru gitu kan. Iya Kak, iya. Itu sangat-sangat bagus sekali. Betul Kak, enggak yang baru saja. Ya, baik. Terima kasih. Terakhir ini saya mau sharing ini aja kakak-kakak bahwa dengan apa ini mungkin sudah biasa kakak-kakak dengar dan saya yakin
sering dilakukan juga nih, karena semuanya sudah mastering ya, kita learning by doing, doing to earn to serve, itu salah satu bagian dari social venture yang saya coba angkat. Baik, saya cukupkan, kita sudah 1 jam lebih sedikit, kakak-kakak. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi, atau tambahan masukan dari kakak-kakak, Bapak Ibu semuanya? Pak Sony, Pak Imam, Kak Fitri, Kak Olin? Sementara cukup, Kak. Baik, Oke, semoga Sementara. silakan. ya. Saya kan programnya mitigasi masjid ya. Walaupun di program saya judulnya untuk eko pesantren begitu ya. Baik, Tapi mitigasi masjid ya, gitu ya, Angga ya. ya. Terus tahapannya mungkin saya koordinasi dengan sekolah dan lain sebagainya, itu masuk ke apa? Dokumennya harus masuk juga ya di Asana. Bisa rencana kegiatannya dulu, Pak. Tadi Oh, misalnya rencana koordinasi kegiatannya, dengan sekolah atau pesantren, dimasukkan ya, ke subtugasnya. Nah, ya. memang jadi rinci sekali tuh, Pak. Jadi Kapan? detail Iya, setiap langkah harus masuk begitu ya. iya, Pak. Oh, Bisa siap. apa, ketika misalnya dapat suratnya nih, oh, upload di Asana, eh, tanggalnya dimasukin gitu, Pak. Karena Hmm. tanggal itu nanti menjadi satu apa ya, kayak jejak digital gitu, Pak Sony. Oh, jejak digital, ya, ya, Iya, ya. Oh, iya, 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 iya. betul, betul, Oke, jadi ya detail ya tiap satu-satu langkah, setiap langkah gitu ya betul, dimasukkan. betul. Siap, terima kasih Kakak. Terima kasih Pak Sony. Ini nanti minimal itu dulu instrumennya, satu nama rencana, apa nama kegiatannya gitu tadi, koordinasi dengan pihak satuan pendidikan atau pesantren atau masjid, kemudian tanggalnya tanggal berapa, bisa pas pelaksanaannya gitu. Oh, misalnya besok gitu kan, tanggal 14, masukin di situ, kemudian fotonya. Nah, misalnya foto lagi ketemu atau lagi berdua, apa-apa lagi berdiskusi gitu. Nah, yang satu lagi deskripsinya. 4 itu gitu, itu menjadi jejak digital kita, Pak Sony, Bapak Ibu. Deskripsi kegiatan ya, Ya, pertemuan dengan ini dan itu seperti itu ya. betul, betul. Oh, oke, siap. Gitu. Nah, nanti bisa dikelompokkan setelah apa namanya, kayak sekarang kan saya mengelompokkannya ke dalam 3 dulu tuh, Pak. Ada kaji risiko dengan detailnya seperti apa, kemudian ada jalur evakuasi detailnya apa, dan edukasi mitigasi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan 3 ini sudah mulai dipahami nih oleh Bapak Ibu nih kan, oh Asana tuh kayak gini kerjanya gitu. Tinggal perintilannya gitu kan, tanggalnya berapa, nanti setelah dilakukan, fotonya dimasukin ke situ, foto yang kecil aja ya, yang apa, tidak terlalu besar, dan deskripsi sedikit gitu misalnya, ini ketemu dengan Pak siapa, membicarakan apa, hasilnya seperti apa gitu. Nanti kita bangun sedikit-sedikit. Seperti itu Pak Sony, Pak Oh, Imam. deskripsinya nggak usah panjang ya, kecil Ya, nggak sedikit. usah panjang. Ya, yang penting ada deskripsinya itu. Oh, siap, siap. Baik. Kak Fitri, Pak Imam, apakah ada tambahan pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu semuanya, kita efektifkan waktunya. Nanti mohon izin saya akan agak sering-sering ganggu nih, karena memang sesi ini lebih banyak ke interaksi langsung gitu, tapi tetap kita buka jadwal untuk bisa diskusi bersama seperti ini ya. Mudah-mudahan sih nanti saya lagi coba minta jadwal dari Pak Agus, Direktur Bina Potensinya Basarnas, gitu, untuk bisa diskusi langsung seperti ini. Nah, kemudian sebelum ditutup juga nanti terkait dengan ada salah satu apa namanya, selain desain mitigasi itu kan juga sedang saya ajak untuk bikin membuka kelas mitigasi di masing-masing jaringannya ya, seperti Kak Fitri, kelas mitigasi untuk Himpaudi gitu. Tadi Pak Sony, kelas mitigasi untuk FKUB-nya. Kemudian Pak Imam, kelas mitigasi untuk markas PMI-nya. Dan Kak Olin, kelas mitigasi untuk Warcap-nya gitu. Itu nanti kita
bangun bersama sedikit demi sedikit juga. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkembang, dan tentunya ini juga di bawah mentorship dari Pak Lilik, Pak Deputi 5 Kemenko PMK, dan itu kita menunjang, artinya kita ikut membantu negara lah. Baik. Selamat sore, sekali lagi, sampai jumpa di jadwal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitigator.